Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 26 April 2023, hari keempat Lebaran Idul Fitri 2023. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sekalian ini saya akan mereview secara singkat kondisi tanaman bawang merah pada umur 9 hari setelah tanam. Bawang merah ini adalah bibit dari masa tanam Labuan 1 yang masa simpannya masih sekitar 3 bulan lebih sedikit, kira-kira ya 2 minggu lah lebihnya. Jadi belum terlalu cukup tua, sehingga ketika saya tanam itu saya potong sebagian pucuknya atau dipeges, hanya sekitar ya sedikit sekali. Kemudian sebelum tanam, menjelang tanam itu saya rendam di dalam larutan fungisida Nordok yang bahan aktifnya tembaga, dan saya campuri dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT, mereknya Atonik. Dosisnya itu dalam timba sekitar 25 liter itu saya tambahkan setara 5 sendok Nordok. Kemudian Atoniknya 4 atau 5 tutup. Jadi bibit bawang merah yang sudah saya potong, varietasnya Thailand dari Nganjuk, itu saya rendam sekalian dengan karungnya, itu karung merah, sedikit demi sedikit, artinya sekitar ya mungkin 25 kilo saya rendam sekitar 5 menit. Kemudian saya angkat, ganti yang lainnya. Nah, ketika ganti juga saya tambahkan lagi fungisidanya, hanya 2 sendok, kemudian Atoniknya 1 tutup. Dan terpantau hari ini sudah tumbuh ya agak serempak lah, ya termasuk serempak meskipun belum terlalu tinggi, tapi saya kira ini normal. Jadi seperti ini kondisinya. Ini saya beri pupuk dasar fosfat, mereknya Florapos, harganya hanya 140.000, hanya 1 karung untuk luas lahan sekitar 120 ru. 1 ru adalah 14 meter persegi, jadi 120 ru tinggal mengalikan 14 meter persegi kali 120. Jumlah bibit saya tidak menimbang persisnya, tapi perkiraan saja hanya 125 kilo karena bibitnya kecil-kecil, dan ada sisa 8 kilo yang sudah terpotong dan sampai hari ini belum saya tanam. Setelah tanam pada hari Minggu lalu, 9 hari lalu, itu turun hujan 3 kali. Saya beruntung karena kalau tidak turun hujan, saya kira akan kerepotan melakukan pengairan saat orang lain sibuk silaturahim. Ya, ini hujannya meskipun 3 kali, tapi ada yang berselang 1 hari, jadi tidak berturut-turut, sehingga ya sangat membantu pertumbuhan. Meskipun ini sebenarnya saya siapkan tiang paralon untuk pengairan menggunakan sprinkler. Ada yang
2 inci dan kemudian di atasnya itu 1 inci. Saya bisa memakai dua-duanya dan sudah saya coba lancar, tapi kendalanya adalah sambungan pipa. Jadi di tengah gulutan ini adalah pipa 2,5 inci, ada 27 lonjor sampai ke sana. Nah itu saya pendam supaya cenderung awet. Kemudian untuk penyemprotan jagol ini saya lakukan umur 3 hari dan 4 hari setelah tanam, karena saya bangun kesiangan. Jadi idealnya adalah semprot pagi, karena kesiangan maka saya tunda-tunda. Jadi satu petak ini 3 hari setelah tanam, kemudian yang petak ini baru 4 hari setelah tanam saya spray herbisida Gold dosis tinggi 50 ml per tangki 20 liter, ditambah herbisida Pro-nya juga 50 ml per tangki 20 liter. Akibatnya seperti ini, ada yang terganggu daunnya, tapi tidak banyak lah. Nah mudah-mudahan nanti juga tunas-tunas barunya tumbuh normal. Jadi ini masih terlihat basah, petak sebelah sini masih lembab begitulah. Sedangkan petak di sebelah selatan sana sudah kelihatan agak mengering, karena tingkat jenis tanahnya memang berbeda. Jadi di sana lebih cepat kering. Nah ini cenderung awet basah. Ini kita lihat sedikit lebih tinggi, karena memang bagian ini cenderung awet lembab, sehingga ya bagus untuk pertumbuhan bawang merah fase vegetatif awal. Belum saya lakukan penyepraian pestisida, fungisida. Mudah-mudahan setelah kupatan itu hari ke-7 Lebaran, biasanya ada selamatan makan bersama di masjid musola. Nah nanti rencananya saya spray dengan fungisida. Kalau pestisidanya saya kira belum perlu lah. Sekali lagi, ini adalah bibit dari masa tanam Labuan 1, sehingga cenderung kecil-kecil dan sebetulnya belum terlalu siap untuk ditanam, tapi kenyataannya juga bisa tumbuh agak serempak. Ini petak yang tidak saya tanam bawang merah karena terus-menerus berair, dan saya tanami padi. Setelah ini mungkin juga nggak tahu ini kondisinya seperti itu, terus-menerus berair, nyumber. Jadi airnya itu berasal dari bawah, sekitar 2 jengkal itu sudah keluar air. Jadi 2 kali cangkulan begitu, airnya terus-menerus ada. Sebelum Lebaran ini saya hanya tanam di petak ini, di lahan ini maksud saya, dan di dekat rumah, karena pertimbangannya akan sangat repot kalau mengurus lahan yang terpisah-pisah dan tidak terlalu luas. Maka yang di sebelah sana kira-kira 800 meter dari titik ini masih saya biarkan, dan kemungkinan akan saya tanami cabai merah keriting. Pertimbangannya meringankan dari segi perawatan, jadi tidak perlu bangun pagi-pagi untuk menyemprot, meskipun saya ada tim kawan yang spesialis semprot pagi setelah subuh.
Tapi yang di sebelah sana mungkin saya tanami cabai merah keriting dengan irigasinya memakai selang drip, pemupukannya juga begitu menggunakan vertigasi. Jadi campuran antara pemupukan dan pengairan menggunakan selang drip dan venturi injektor supaya lebih ringan. Kalau untuk bawang merah, vertigasi rasanya belum memungkinkan karena pokok tanamannya yang perlu diurus ini terlalu banyak. Kalau cabai kan jaraknya ya setidaknya 60 atau 65 cm, sehingga lebih mudah dari segi vertigasi. Rasanya demikian dulu kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Sekali lagi saya menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.